Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tarot tentang kondisi antara kamu dan dia. Jadi nanti aku akan membagi menjadi dua set ya. Di sini kamu dan di sini dia ya. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dianya, orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Di bagaimana kondisi kamu dan dia saat ini. Oke, langsung kita mulai. Oh, dari sisi kamu ada Nine of Swords. Dari sisi dia ada Ace of Cups. Punya kamu ada Eight of Pentacles. Dan dari dia ada Judgment. Kemudian dari sisi kamu ada Three of Cups reverse. Dia ada Knight of Wands. Mantap sekali nih. Dari sisi kamu ada Ten of Cups. Kemudian dari sisi dia ada Three of Pentacles. Oke. Kita mulai. Oke. Dari sisi kamu ada Nine of Swords ya. Jadi di sini kamu merasa menyesal, penuh dengan penyesalan, kesedihan ya akibat dari ada sesuatu rahasia yang tidak kamu ungkapkan atau mungkin dari dia yang kamu tahu dia menyimpan suatu rahasia dan kamu pendam itu padahal kamu tahu, dan bahkan dia pun tidak mau juga mengungkapkannya ke kamu, dan dia juga ternyata selingkuh, itu pun kamu pura-pura tidak tahu, dan banyak kebohongan dari dia yang kamu tahu tapi tidak kamu ungkapkan ya. Jadi di sini kamulah yang menahan semua rasa sakitnya. Aku melihat kamu di sini menderita secara mental, emosional ya, dan kamu merasa di sini kamu dilecehkan ya, karena ya banyak yang dia lakukan secara diam-diam di belakang kamu dan kamu tahu, tapi kamu justru menghargai dia atas kesalahannya gitu ya, agar hubungan ini tetap bertahan, tapi justru malah kamu yang lebih tersakiti ya, kamu justru malah lebih dikhianati oleh dia ya, karena kamu di sini tidak mengungkapkannya gitu, padahal kamu tahu ya. Dan aku lihat di sini memang kamu sangat-sangat stres, penuh dengan beban, bahkan gangguan kecemasan di sini kamu, sangat-sangat cemas banget memiliki hubungan dengan dia, ditambah lagi masalah hormon kamu ya. Mungkin kamu ini memang hormonnya itu suka naik turun ya. Mungkin kamu di sini feminim, seorang wanita di sini ya. Jadi hormon kamu itu nggak seimbang. Kamu suka naik turun hormonnya. Jadi kacau banget deh ya. Cemas banget, penuh dengan ketakutan, penuh dengan tekanan, overthinking ya saat kamu bersama dia, memiliki hubungan dengan dia, penuh dengan ketakutan ya. Intinya kamu dikhianati, disakiti banget di sini. Penyesalanmu itu wow banget ya. Penderitaan, kesedihan kamu itu rasanya wow, sangat 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 mendalam gitu ya. Dan aku lihat di sini kecewa banget lah intinya kamu ya, kecewa banget, dan kamu juga merasa malu ya memiliki pasangan kayak dia yang penuh dengan hal-hal buruk ya. Mungkin masa lalu dia memang kelam ya, buruk kayak gitu. Jadi sampai kamu itu berpikir kok bisa kamu suka sama dia dengan orang yang punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang buruk. Tapi gimana? Kamu cinta gitu ya sama dia. Ya, itulah rasa malu yang kamu miliki, penyesalan yang kamu miliki, dan kekecewaan yang begitu besar, kesedihan, ketakutan, rasa lelah ya, menanggung beban, menanggung kekecewaan, menanggung rasa malu ya.
Intinya kamu di sini tersiksa banget aku lihat ya. Ada Nine of Swords. Kemudian kalau dari dia ada Ace of Cup reverse. Ya, situasinya sekarang atau hari ini tuh kamu sorry dia Ace of Cup reverse. Ya, dia masih sulit untuk membuka hati dia pada orang lain. Walaupun di sini kamu lihat dia udah ada pasangan gitu ya, dia masih belum bisa membuka hati dia secara terbuka untuk pasangannya sekarang. Jadi ya, ya udah, yang penting dia nggak sendirian kayak gitu. Dia punya pasangan. Jadi kalau misalkan dia ditanya sama teman-temannya, lo jomblo ya gitu, enggak, gue punya pasangan gitu aja. Tapi kalau secara gairah atau rasa cinta, aku rasa dia di sini belum bisa membuka hatinya untuk pasangannya sekarang atau untuk orang-orang yang lainnya yang ingin masuk ke dalam kehidupan percintaan dia. Jadi aku lihat di sini masih kamulah ya, masih kamulah si masa lalu dia, si mantan dia yang eh menempati tempat teristimewa di hati dia gitu ya. Kamu masih menjadi masa lalu terindah dia, mantan terindah dia gitu ya. Jadi dia belum bisa move on dari kamu. Walaupun ada keinginan, tapi ternyata cinta kamu itu cinta dia itu ya malah makin besar ya, makin lebih apa ya, lebih 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 apa ya, lebih kuat lagi kayak gitu sih. Jadi hmm, ya masih belum bisa move on dari kamu, walaupun ya kamu lihat dari luar secara kasat mata gitu ya, dia bahagia, dia punya pasangan ya, dia fine-fine aja, tapi nyatanya uh, no, tidak seperti itu. Justru malah dia masih selalu mengenang kamu, masih ada kamu di hati dia, dia belum bisa membuka hatinya untuk orang lain. Ya, ada Eight of Cup di sisi kamu yang reverse ya. Jadi aku rasa di sini eh justru kamu menahan semuanya. Kan di sini tadi ada Six of Swords ya. Kamu menahan agar tidak terungkap semua kebobrokan dia di sini, dan Eight of Cup Eight of Pentacles di sisi kamu juga ini adalah kartu konfirmasi kamu memang tidak ingin memperbesar masalah, sehingga kamu ya benar-benar tidak mau mengungkit itu, tapi justru malah eh, hasilnya ya kamu tetap aja tersakiti gitu ya. Kamu menjaga perasaan dia agar dia tidak malu karena kebobrokan dia, karena perselingkuhan dia, karena pengkhianatan dia di sini. Tapi tetap aja nggak ada perubahan dari dia, dianya nggak sadar. Justru malah di sini kamu yang semakin tersakiti. Jadinya kayak kamu tahu kamu tersakiti, tapi kamu tidak ada tindakan gitu ya untuk bisa mencegah kamu tidak disakiti oleh dia gitu. Sedangkan dia aja nggak sadar kayak gitu kan, nggak sadar kalau dan nggak mau memperbaiki itu ya, bahwa kamu disakiti itu dia nggak mau ada effort juga. Dan di sini terlihatnya jadinya kamu juga nggak ada effort untuk uh, menangkal situasinya gitu ya, atau kamu misalnya melabrak pihak ketiga di antara kalian kayak gitu ya, kamu nggak ada effort itu. Dan aku lihat di sini juga kamu malah sibuk kerja juga, jadi semakin nggak ada waktu juga untuk bisa mempertahankan atau memperkuat hubungan kamu dengan dia di sini, dan dia juga sibuk kerja juga. Jadi sikap kamu itu jadi kayak ya bisa dibilang apatis juga ya, apatis. Jadi nggak ada pergerakan juga dari kamu. Kamu juga terlihat berarti nggak ada apa namanya, effort gitu ya. Ya, dari di lubuk hatimu paling dalam sebenarnya kamu itu pengen hubungan yang sama seperti orang-orang gitu ya. Sama-sama saling memperjuangkan, sama-sama ingin apa ya? Adanya keseimbangan dalam hubungan. Dan kamu melihat bahwa yang pantas untuk effort itu seharusnya yang maskulin ya, seorang pria gitu, bukan seorang perempuan. Tapi kalau misalkan kamu di sini tahu kamu disakiti tapi kamu pendam, ya sama aja kamu menyakiti dirimu sendiri gitu kan. Seharusnya di sini kamu bertindak ketika kamu tahu kamu disakiti, kamu diduakan. Yang ngapain kayak eh, entah kamu ngelabrak, entah kamu eh, apa ngomong sama dia kayak mana gitu. Ya, memang ada ketakutan ya kamu bakalan hancur dalam hubungan, tapi nyatanya tetap hancur juga kan.
gitu ya. Jadi di sini ya dia juga berpikir bahwa ya karena kamu juga sibuk kerja nggak ngasih waktu juga untuk aku, ya wajar dong aku selingkuh gitu, karena kamu di sini nggak ngasih perhatian sama aku, nggak menghargai aku nggak mendapatkan apa yang aku mau dari kamu gitu ya. Jadi ya dari sisi kamu juga ya, kamu juga ada salah kayak gitu ya. Ya walaupun di sini sebenarnya kalau memang cinta dan memang orangnya jujur, mau dilepas kayak apapun, orang yang bervalue pasti akan tahu mana yang terbaik untuk dia dan pasangan, tanpa harus kamu paksa kekang untuk tidak selingkuh. Ya kalau orang yang bervalue pasti akan tahu ya mana yang menjadi prioritas dan mana yang bukan prioritas, mana yang menyakitkan dan mana yang bukan, yang justru malah membanggakan. Kalau memang pasanganmu ini tahu kalau memang pasanganmu ini bervalue, ya dia tahu mana yang menjadi prioritas ya. Sayangnya pasanganmu ini juga nggak bervalue kayak gitu ya. Dan ada judgment di sini. Oh, justru di sini dia malah menyalahkan kamu, benar ya? Jadi kamu diam agar dia tidak malu ya. Dan ketika kamu misalnya speak up ya, speak up di sini, dan dia justru malah marah, justru malah menyalahkan kamu. Ya, speak up-nya kamu ini sebenarnya kan ingin tahu kejelasannya nih, ya, karena kamu mungkin udah sangat-sangat lama, sangat-sangat geram gitu ya, memendam rahasia dia gitu, dan di sini justru malah dia pura-pura nggak tahu, justru malah terus-terusan berlaku hal yang sama, menyakiti kamu, menduakan kamu di sini. Dan ketika kamu speak up, minta kejelasan ke dia, justru malah dia menyalahkan kamu. Dan mungkin juga salah satunya yang ngebuat dia makin hmm, kekeh nyalahin kamu adalah mungkin dari pihak ketiga antara kalian itu juga ngompor-ngomporin dia gitu ya. Jadi ngejelek-jelekin kamu, akhirnya dia terpengaruh juga oleh pihak ketiganya. Dan akhirnya ya hubungan kalian hancur, hubungan kalian berantakan, kalian berpisah di sini. Kamu sangat-sangat tersakiti di sini dan dia justru malah di sini memilih sikap untuk tidak mau disalahkan, ya ini semua salah kamu. Kayak gitu. Padahal dia tahu ini salah dia, kayak gitu ya. Ini salah dia karena menghadirkan orang ketiga, nggak jujur sama kamu, ngebohongin kamu. Ah, toksiknya orang. Value-nya jelek, ya. Nggak bervalue orang ini. Dan di sisi kamu di sini ada Three of Cups reverse ya. Oke, aku lihat ada kemungkinan nih orang ini akan datang lagi ke kamu, tapi hati-hati ya, hati-hati. Jangan kamu membuka hatimu terlalu lebar untuk orang ini. Kenapa? Karena aku lihat karena di sini ada Three of Cups lagi, ya, polanya akan berulang. Ya, pola dia yang sama seperti kemarin akan berulang lagi ke kamu. Dia akan menghadirkan orang ketiga, orang ketiganya itu akan menyabotase hubungan kamu dengan dia, ya. Jadi hati-hati dan hubungan kalian akan jadi singkat lagi, datang dan pergi. Oke, hubungan kalian on off. Datang dan pergi sesuka hati, ya. Karena di sini aku lihat Knight of Wands juga nih dia nih, ya kan? Knight of Wands. Dia pengen lagi datang ke kamu, dan Three of Cups dari sisi kamu, ya, kamu akan mungkin ya menerima dia, ya menerima dia. Tapi aku sarankan untuk hati-hati karena Three of Cup-nya reverse ya. Kartu ini sebagai apa ya, pesan untukmu untuk berhati-hati dengan orang ini. Orang ini ada Knight of Wands, berarti ada niatan dia untuk segera datang lagi ke kamu, rekonsiliasi lagi dengan kamu, union lagi dengan kamu. Dan aku rasa kamu akan menerimanya. Paling tidak ya udah deket lagi lah intinya ya dengan kamu. Dia akan mencoba dengan segala macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara dia akan datang menghampiri kamu, menawarkan mungkin komitmen, ya menawarkan apa yang dulu kamu pinginin, bahkan sampai sekarang yang kamu pinginin yaitu mungkin komitmen, ya. Tapi hati-hati ya karena di sini ada Three of Cups, ada kemungkinan ini bisa terulang, kejadian ini bisa terulang lagi, ya hati-hati. Tuh kan, nih dari sisi kamu memang ada Ten of Cups juga, kamu memang menginginkan suatu kebahagiaan tentang
berkeluarga ya. Knight of Wands, aku memang melihat dia ini orang yang memang karismatik ya. Orang yang memang banyak disukai oleh lawan jenis ya. Dia akan segera datang ke arah kamu dengan versi terbaik dia ya. Bahkan dia di sini akan mencoba untuk melakukan segala macam cara agar kamu bisa menerima dia. Ya, energinya sangat cepat ya, dan orangnya memang nggak bisa punya komitmen lama kalau dalam berhubungan dengan seseorang, dengan siapapun ya. Jadi hati-hati. Kamu udah dikasih pesan bahwa ada Three of Cup reverse di sini. Ini pertanda kamu harus berhati-hati dengan hubungan yang akan segera datang ke kamu ya, karena ini adalah mantanmu. Akan ada hubungan yang berulang ya. Jaga hatimu, jangan sampai hancur lagi gara-gara dia. Karena dia di sini, aku rasa walaupun menurut dia udah datang dengan versi terbaik dia, mungkin dia berkata bahwa dia udah berubah, everything lagi, karena dia akan datang itu dengan berbagai macam cara ya, untuk meyakinkan kamu agar kamu menerima dia. Tapi hati-hati ya, kita tidak ada yang tahu ya, karena di sini judgment ya. Kemudian di sini ada Three of Pentacles juga dari dia ya. Kamu memang luluhnya itu karena kamu pengen komitmen serius ya. Jadi dia mungkin akan memberikan suatu ungkapan, dia akan berkomitmen serius dengan kamu agar dia bisa diterima lagi sama kamu. Dan mungkin dia akan nekat nih ya, datang ke keluargamu untuk mengesahkan hubungan kalian berdua, atau meminta izin pada keluargamu untuk menjalin hubungan serius dengan kamu. Jadi dia akan nekat, benar-benar nekat deh aku lihat di sini ya. Knight of Wands, dia benar-benar akan nekat untuk mengejar kamu. Bahkan di sini dia mungkin juga akan membawa kamu untuk bertemu dengan keluarga dia gitu ya. Intinya dia akan meyakinkan kamu banget ya, bahwa dia akan datang kali ini dengan niat yang serius untuk berkomitmen serius dengan kamu. Oke, hati-hati karena di sini ada Knight of Wands. Memang dia orang yang sulit untuk memiliki hubungan yang berkomitmen jangka panjang ya. Orang ini juga aku lihat memang mantan kamu ini juga orangnya impulsif ya. Hati-hati, jadi dia akan bertindak sesuai dengan ego, emosi, dan ya apa yang dia rasakan saat ini ya. Dia akan bertindak sesuai dengan logika. Orang ini berpikir secara logika banget, sedangkan kamu berpikir secara perasaan. Bukan berpikir secara perasaan, tapi mengambil suatu keputusan atau tindakan secara lewat perasaan ya. Hati-hati, jadi kamu gampang runtuh nih, gampang tersakiti, hati-hati. Sedangkan dia berpikir secara logika, nggak akan ketemu gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian dari sisi dia juga ada Three of Pentacles nih. Ya, jadi benar ya, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa mensukseskan hubungan dia dengan kamu. Ya, oke, kita nggak tahu masa depan itu akan seperti apa ceritanya ya, perubahannya akan seperti apa. Tapi setahu aku, seseorang itu nggak akan bisa berubah ya, ketika nanti kalian sudah menikah, itu belum tentu dia akan bisa berubah ya. Kalau memang saat dia melajang aja dia udah suka selingkuh, nggak ada kemungkinan ya, yang nggak mungkin dia juga akan selingkuh, pasti akan selingkuh. Jadi kalau misalkan nanti menikah ternyata dia selingkuh, ya kamu juga harus paham ternyata sebelum menikah kalian memang udah tahu kalau dia memang tukang selingkuh. Jadi hati-hati ya. Dan keputusannya ada di kalian. Kalau memang kalian mau menerima dia, ya kalian harus bisa menyiapkan mental kalian, dan juga kalian juga harus bisa berpikir secara logis ya. Jadi kalian bisa menyetarakan ya strategi dia. Kalau misalkan dia tiba-tiba nantinya selingkuh, kalian bisa membalas dengan hal yang setimpal agar kalian tidak terpuruk lagi seperti ini. Karena aku lihat di sini kamu sangat-sangat terpuruk banget ya. Oke, jadi hati-hati ya, karena di sini dia akan bersikap protektif banget sama kamu, akan memperjuangkan kamu gimana caranya sampai dia ya ini tadi, bahkan dia bisa datang ke keluarga kamu di sini ya, untuk bisa
minta izin untuk menseriusi kamu, ya. Dia bahkan bersikap nekat, nekat banget, ya. Dia akan melakukan segala cara agar kamu yakin dan mau menerima dia lagi. Seperti itu, ya. Jadi keputusannya ada di kamu. Aku nggak apa namanya, nggak memaksakan pembacaan aku ini harus kalian terima ataupun tidak. Aku tidak memaksakan kamu harus menerima dia lagi atau tidak. Tanyakan pada hatimu. Dan sebelum kamu berkomitmen serius lagi dengan dia, ya, itu saranku, siapkan mental yang bukan lagi mental badak, tapi ya baja bila perlu titanium, ya. Eh jadi titanium ya, everything lah, intinya setebal mungkin agar ketika kamu nanti ke depannya ternyata bertemu dengan masalah yang sama saat kalian belum berkomitmen, ya kalian udah tahu gimana cara untuk mengimbangi dia agar kamu tidak jatuh tersakiti. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kondisi antara kamu dan dia hari ini tanggal 4 Agustus 2023. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian semua. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan aku, dan untuk zodiak dari pembacaan ini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.